Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ariyanti dengan NIM 203200035 dari kelas MPI 6A akan menyampaikan materi mengenai ISO 21001 tahun 2018. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Baik, langsung saja. Apakah kalian tahu sebelumnya apa itu ISO 21001 tahun 2018? Jadi, ISO 21001 tahun 2018 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen layanan pendidikan. Standar ini dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, dan dirilis pada tahun 2018. ISO 21001 tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola penyediaan layanan pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Standar ini bertujuan untuk membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas penyampaian layanan pendidikan, memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik, serta mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada pun beberapa prinsip dasar yang ditekankan dalam ISO 21001 tahun 2018 meliputi yang pertama, yaitu fokus pada peserta didik. Standar ini menekankan pentingnya mengenal, memahami, dan memenuhi kebutuhan peserta didik secara individu. Peserta didik dilihat sebagai subjek utama dalam penyediaan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan proses. Standar ini mengadopsi pendekatan proses untuk mengelola layanan pendidikan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, pemahaman, pengendalian, dan peningkatan terus-menerus dari proses yang terlibat dalam penyediaan layanan pendidikan. Kemudian ada pula yang ketiga yaitu kepemimpinan yang berkomitmen. ISO 21001 tahun 2018 menekankan pentingnya peran kepemimpinan yang berkomitmen dalam mendukung implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu perbaikan berkelanjutan. Standar ini mendorong lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kinerja mereka melalui siklus perencanaan, implementasi, evaluasi, dan tindakan perbaikan. ISO 21001 tahun 2018 memberikan pedoman umum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan tertentu. Dengan menerapkan standar ini, lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan kepuasan peserta, dan mencapai tujuan mereka secara efektif. Oke, next, sebelum organisasi pendidikan menerapkan ISO 21001 tahun 2018, maka perlu dipahami 10 klausul yang terdapat dalam standar ini. 10 klausul ini secara umum sama seperti ISO 9001 tahun 2018, hanya ada beberapa perbedaan seperti pendidikan berkebutuhan khusus. Berikut adalah 10 klausul yang terdapat pada ISO 21001 tahun 2018. Yang pertama yaitu scope atau ruang lingkup. Pada klausul 1, ISO 21001 tahun 2018 menginformasikan ruang lingkup dari organisasi yang dapat menerapkan ISO 21001 tahun 2018. Secara umum ialah organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelajar seperti siswa atau mahasiswa, kemudian penerima manfaat lain dan staf melalui penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan yang efektif, termasuk proses untuk peningkatan sistem dan jaminan pelajar seperti siswa atau mahasiswa dan penerima manfaat lain. Semua persyaratan standar ini generik dan dimaksudkan untuk dapat diterapkan pada organisasi manapun yang menggunakan kurikulum untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran, pembelajaran, penelitian terlepas dari jenis, ukuran, atau metode penyampaian. Yang kedua yaitu normatif reference atau acuan normatif. Dalam standar ini tidak ada acuan normatif. Kemudian yang ketiga yaitu terms and definition atau istilah dan definisi. Berisi istilah dan definisi untuk penggunaan ISO 20001 tahun 2018.
Kemudian yang keempat yaitu context of the organization atau konteks organisasi. Klausul 4 meminta organisasi untuk menentukan isu internal dan isu eksternal yang relevan dengan tujuan, tanggung jawab sosial dan arahan strategis, dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen organisasi pendidikan. Selain itu, organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan eksternal. Tidak hanya isu internal dan eksternal, organisasi juga harus memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan seperti pelajar, orang tua pelajar, staf, pemerintah, dan sebagainya. Setelah itu, organisasi juga perlu menentukan ruang lingkup dalam menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu leadership atau kepemimpinan. Seperti ISO 9001 tahun 2015, pada standar ISO 21001 tahun 2018, pemimpin memiliki peran dalam penerapan standar ini. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan. Pada klausul 5 ini terdapat persyaratan tambahan mengenai pendidikan berkebutuhan khusus. Tentunya persyaratan tersebut tidak ada jika hanya menerapkan ISO 9001 tahun 2015. Kemudian yang keenam yaitu planning atau perencanaan. Klausul 6 meminta organisasi membuat perencanaan dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Ketika membuat perencanaan, organisasi harus mempertimbangkan isu yang dimaksud pada klausul 4 dan persyaratan yang dimaksud pada klausul 4 serta menentukan resiko dan juga peluangannya. Organisasi juga harus membuat sasaran organisasi pendidikan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Setelah itu, ketika terjadi perubahan, organisasi menentukan kebutuhan untuk perubahan tersebut, serta perubahan harus dilakukan secara terencana. Kemudian yang ketujuh yaitu support atau proses pendukung. Seperti pada ISO 9001 tahun 2015, pada klausul 7 ISO 21000 tahun 2018, semua yang berhubungan dengan proses pendukung dikumpul pada klausul ini. Klausul tentang sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi berada pada klausul ini. Kemudian klausul yang ke-8 yaitu operation atau operasional, meminta organisasi melakukan perencanaan, penerapan, dan pengendalian proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi penyediaan produk dan layanan pendidikan, serta untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6. Kemudian yang ke-9 yaitu performance evaluation atau evaluasi performa. Pada klausul 9 ini berisi mengenai evaluasi dalam menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan. Hal-hal seperti metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi serta audit internal dan tinjauan manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu klausul yang ke-10 yaitu improvement atau peningkatan, berisi tentang upaya peningkatan berkelanjutan yang harus dilakukan organisasi ketika ditemukan ketidaksesuaian. Maka organisasi harus melakukan tindakan korektif. Tidak hanya itu, organisasi juga harus menentukan dan memilih peluang dan untuk meningkatkan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelajar dan penerima manfaat lain, meningkatkan kepuasan pelajar, kemudian staf dan pihak-pihak berkepentingan yang relevan lain termasuk penyedia eksternal. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ISO 21001 tahun 2018. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Cukup itu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.